Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Yes. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang mencipta Dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. 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 Tepuk tangan. Tritunggal yang esa, yang maha besar. Dalam nama Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar Dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji,
kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Yes, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa kegelapan iblis dikalahkan oleh darah anak domba dan kesaksian kita semua. Yes. Biarlah kita merayakan Allah kita yang maha besar, Tritunggal yang esa, Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus ketiga, Tritunggal yang esa. Kami terpesona kepadamu. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku harumkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona.
yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kami sembah, Dia layak diagungkan, Bapa surgawi. Di dalam Tuhan Yesus bersama Roh Kudus, Tritunggal yang esa, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, layak, layak ku agungkan. Mari sembah, angkat tangan saudara, naikkan pujian, naikkan syukurmu, naikkan penyembahanmu. Urala Bapa Pasandarama, Kiralama Sandarama Sande. Haleluya. Mari berbahasa baru, naikkan penyembahanmu, worship. Yang belum bisa berbahasa baru, panggil nama Yesus. Sebab tidak seorang pun bisa memanggil nama Yesus tanpa oleh Roh Kudus. Seperti 1 Korintus 12 ayat 3. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi katakan, Kau Allah, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan, Bapa Surgawi dan Roh Kudus, ketiga yang esa, yang layak diagungkan. Yes. Pujian ini Tuhan berikan sewaktu kami sedang Bible study tentang Wahyu. Tuhan, alangkah indahnya kalau kami bisa menyanyikan lagu-lagu langsung persis teks. Seperti di Wahyu 22 ini, ayat yang ke-9 dan 10. Ayat 10 menjadi bait 1, 2, dan 3. Dan ayat 9 menjadi ref yang powerful. Biarlah saudara boleh bukan hanya menyanyikan, merenungkan. Berbahagialah mereka yang membacakan, mereka yang mendengarkan, dan mereka yang melakukan firman-Nya ini. Jangan memeter
perkataan nubuat kitab Wahyu ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemas, biarlah ia terus cemas. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ku sembah Bapa surgawi, ku sembah Yesus Kristus, ku sembah Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang Esa. Ku sembah Bapa surgawi, ku sembah Yesus Kristus, ku sembah Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang ku sembah. Sembah Bapa surgawi, ku sembah Yesus Kristus, ku sembah Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang Esa. Musik saja. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan Allah yang maha besar itu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, sangat agung dan besar. Bapa surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa, bukan untuk dipermasalahkan. Percayai lebih dahulu, imani lebih dulu, maka kau akan mengerti, bahkan berhubungan lebih lagi dekat dengan Dia, mengenal Dia, menyembah dengan Dia bersama-sama. Ku sembah Bapa surgawi, sembah Yesus Kristus, ku sembah Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang Esa, ku sembah Tritunggal yang Esa, sembah Tritunggal yang Esa. Terima kasih Bapa surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Amin. Salam penyembahan.
Sobat Penyembah, kita coba kembali dalam program Worship at Home, menyembah dari rumah. Karena Tuhan Allah kita di dalam Bapa Surgawi, Roh Kudus, dan Tuhan Yesus adalah omnipresent dimanapun berada. Anda menghadap kemanapun, kapanpun, dimanapun Dia hadir. Dahsyat. Dan pada saat ini kita kedatangan tamu yang powerful, Dr. Wibawanto. Salam. Shalom, Pak. Dosen kita dan pengamat pertahanan. Ada pengamat politik, pengamat kesehatan, ini pengamat pertahanan. Bukan hanya pertahanan negara, juga pertahanan diri kita. Dan saya berikan tema saat ini adalah Iman Kristiani dan Pancasila meredam terorisme. Terorisme makin merajalela, ada di mana-mana. Dan itu spirit yang memang harus kita hadapi terus-menerus. Nah, Dr. Wibawanto, saya bersyukur pendiri bangsa ini mendasarkan negaranya berdasarkan Pancasila. Nah, saya mulai dengan apa hubungannya iman Kristiani dengan Pancasila? Silakan. Makasih Pak Tim. Ya, jadi kita harus melihat Pancasila itu sebagai suatu tujuan hidup dari bangsa Indonesia. Makanya Pancasila itu bukan hanya dilihat sebagai ideologi yang didoktrinkan, tetapi sebagai working ideologi yang manifestasinya adalah sebagai falsafah hidup, sebagai kultur strategis, dan sebagai pusat kekuatan bangsa atau center of gravity. Nah, jadi ibaratnya saya itu sebelum lahir sekarang, saya adalah roh yang bersama Tuhan. Ya. Atau dalam Christian existentialism, saya sudah menemukan esensi saya, yaitu roh yang bersama Tuhan dengan tujuan dari Tuhan, yang akhirnya Tuhan izinkan lahir dari bapak ibu saya, menjadi manusia tanpa pernah memilih siapa bapak ibu saya. Dan oleh karena itu saya menjalani kehidupan saya di dunia ini, ya kan, dengan suatu esensi yang datangnya dari surga. Oleh karena itu saya adalah orang teistik, percaya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Bukan terjadi begitu saja melewati proses natural. Nah, proses natural ujungnya adalah ateis. Artinya mengatakan bahwa alam semesta ini kemungkinan diciptakan, terjadi lewat proses sains, ya. Di mana proses sains itu karena ukurannya sains tidak bisa 100% benar. Paling tinggi 99,9% kebenarannya. Nah, makanya seorang ateis mengatakan kemungkinan Tuhan tidak ada. Mereka tidak bisa mengatakan Tuhan pasti tidak ada. Karena mereka terbatas observasinya terhadap observasi fisik. Mereka belum lahir pada saat mereka lahir. Mereka juga belum ada pada saat dunia nanti berakhir dan Tuhan datang. Begitu. Nah, sementara seorang teistik itu percaya bahwa Tuhan menggunakan semua fenomena yang ada di dalam kekuatan kuasanya untuk menciptakan dunia ini dan kehidupan dunia ini termasuk kehidupan kita. Nah, sehingga hidup saya ini di tangan Tuhan, ya, untuk suatu maksud ilahi yang pasti tujuannya adalah baik dan kekal untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kembali kepada konteks kebangsaan, ya, manifest destiny atau blueprint perjalanan suatu bangsa itu dimanifestasikan dalam bentuk ideologinya. Sudah banyak superpower yang kita bisa pelajari, superpower, ya, dari Assyria, dari Egypt kuno, dari Babilonia, dari Persian, dari Greece, Yunani, Roman Empire, runtuh semuanya. Entar dulu sampai ke Ottoman Empire, ya. Sebelumnya Ottoman Empire ada kekhalifahan Abbasid, ya. Sampai terakhir ada British Empire dan sekarang Amerikanisme. Semua empire yang tadi saya sebutkan itu mempunyai pengertian yang mendalam dan kesetiaan terhadap ideologinya. Karena ideologi tersebut adalah jati diri yang Tuhan berikan di dalam kekuatan kuasanya dan
dan kedaulatan ya terhadap bangsa tersebut untuk memenuhi suatu tujuan. Ya. Indonesia manifestasinya adalah Pancasila. Bagaimana Pancasila dijadikan sebagai working ideologi, artinya ideologi yang applicable di tingkat keseharian sebagai peta jalan bangsa. Misalnya kalau di Jepang itu ada manajemen Kaizen. Ya. Dasarnya manajemen Kaizen apa, Pak? Kerja keras, inovasi. Nah, itu aplikasi dari ideologinya bangsa Jepang. Gitu. Makanya muncul Honda, Mitsubishi. Iya itu dia. Indonesia apa? Keluarkan itu. Filsafat industrinya. Nah, jangan hanya ngomong aja. Ya. Iman tanpa perbuatan tidak ada artinya. Ideologi tanpa bisa dirasakan dan dimaknai, dikerjakan di tingkat yang aplikatif juga sia-sia. Dan itulah counter teror yang terbesar. Makanya dari perspektif iman Kristiani, transformasi suatu bangsa sebenarnya ditentukan oleh iman orang percaya. Kualitas iman orang percaya itu. Seberapa jauh dia berjalan bersama Tuhan, sedekat apa dia berhubungan dengan Tuhan, dan sejauh apa dia mengerti kehendak Tuhan atas hidupnya, dan bagaimana dia bisa memanfaatkan semua resources yang Tuhan kasih, kuasa Roh Kudus dan semua talenta untuk mengubah keadaan, mengubah dirinya, mengubah sekitarnya, dan bahkan mengubah bangsanya. Itulah kuasa sebagai terang dan garam. Amin. Dan itulah counter teror yang terbesar. Artinya mempunyai kuasa yang lebih daripada segala-galanya untuk membawa kebaikan di tengah dunia ini, termasuk bangsa-bangsa ini. Jadi Pak, satu lagi, sebelum Bapak tanya, harus ada inline antara tujuan hidup saya, seperti yang Tuhan mau, dengan tujuan hidup bangsa ini yang Tuhan mau. Disitulah baru saya layak menjadi orang Indonesia. Gitu kan Pak? Siap. Ada inline, harus sama, harus kongruen. Bukan hanya kita pribadi, tapi juga ormas-ormas, lembaga-lembaga. Ormas itu berarti kita bicara supra individual. Mulai dari diri kita, kalau bicara mengenai itu. Dan Indonesia udah bagus, yang kontra dengan tidak inline dengan Pancasila ya selesai sudah. Ya, betul. Tutup saja. Oke. Sekarang indahnya Pancasila ini adalah 5 sila ini begitu praktis dijalankan dan sudah ada di Indonesia. Apalagi dengan sila pertamanya keturunan yang Maha Esa bisa menyangkut berbagai agama, bisa unity, berbagai kepercayaan bahkan. Itu sangat powerful. Tapi hari-hari ini ada sedikit-sedikit yang robek gitu. Sehingga muncullah terorisme yang saling melukai kepercayaan lain, golongan lain. Ini fenomena apa dan terjadi karena apa? Jadi gini Pak ya, kita harus melihat ideologi itu dari 2 perspektif paling nggak, mudahnya saja. Ya. Sebagai suatu legalistik dan sebagai suatu spirit. Kalau ideologi itu hanya dilakukan di level legalistik, itu superficial. Makanya saya selalu menolak pada saat saya diminta untuk taruh stiker, saya Wibawanto, saya Pancasila. Saya nggak mau. Saya Kristus, saya nggak mau. Dia bilang gitu. Karena saya bukan Kristus. Saya orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Beda. Nah, Pancasila jangan dijadikan dogma, mantra seperti itu. Apa itu Pancasila itu? Yang pertama, theistic base. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan. Tuhan yang apa? Yang tadi Bapak sudah bilang. Omniscience, omnipresence, omnipotent. Maha tahu, maha kuat, dan maha hadir di mana saja. Dia menentukan segala sesuatunya. Dan dia melihat buah-buah kehidupannya apa. Bangsa ini corruption index-nya tinggi apa tidak? Kalau corruption index-nya masih tinggi, berarti dia bukan pelaku firman dari perspektif sila pertama. Itu kualitasnya. Yang kedua, dari padahal seharusnya dia kalau tahu keturunan masa, dia dikorupsi di mana-mana pun dia ketahuan. Mulai dari dirinya sendiri, Pak. Gitu. Nah, bangsa-bangsa Barat itu yang ada di Global North, ya, yang 80% menguasai GDP dunia, walaupun manusianya hanya 20% populasi dunia. Itulah bangsa yang sangat menghargai investasi terhadap manusia.
Menurut mereka filsafatnya adalah manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang tidak terbatas kemampuannya, di mana manusia yang tidak terbatas ini kemampuannya, jika mereka dimaksimalkan dengan moralitas, standar moralitas yang tinggi, bangsa itu akan tertransform dengan otomatis. Makanya di negara Global North itu kalau ada corruption, belum ketahuannya udah mundur. Ya kan? Jadi nggak ada ngeles-ngeles seperti itu. Itu udah budayanya seperti itu. Atau di Jepang, karena dia malu, Harakiri. di harakiri, ekstrimnya seperti itu. Ya. Nah, itu ekstrim ya, saya tidak menyarankan seperti itu. Nah, di sila kedua, kemanusiaan dan adil yang beradab, itu harus dimaknai bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Bicara human dignity. Ukurannya apa? Buah-buah rohnya. Bagaimana Human Development Index di Indonesia? Bagaimana human welfare di Indonesia? Bagaimana tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan, tingkat kesehatan mereka, ya kan? Tingkat kecerdasan mereka. Nah, itu menjadi ukuran dari sila kedua. Bagaimana pemerintah hadir dan menjamin bahwa setiap warga negara bebas untuk berkarya, didukung karyanya, didukung inovasinya, ya Pak Atin? Ya. Untuk bisa menjadi manusia yang dignified. Nah, itu bisa terukur. Dalam public policy memang ada ukurannya. Sila ketiga. Sila ketiga, kohesif indikatornya. Ya, jadi toleransi itu jangan dimasukkan ke sila satu. Sila satu adalah buah roh menurut saya. Toleransi itu di sila ketiga. Gitu. Ya. Wah, habis ini saya Nah, kalau manusia Indonesia, buah rohnya sudah, dia dekat dengan Tuhan, memberikan buah roh yang baik, ya, membangun dirinya sendiri maksimal seturut dengan rencana Tuhan akan dia, sejalan dengan rencana Tuhan akan bangsa Indonesia. Itu dulu mulai dari situ. Yang ketiga, mereka pasti akan rela menjaga persatuan Indonesia, nggak pengen pisah lagi, Pak. Sama dengan di Amerika. Di Amerika itu cuma 13 negara bagian yang awalnya asli. Yang selebihnya itu California, apalagi sampai California itu diambil dari Meksiko, dicaplok sana sini. Tapi kenapa mereka nggak mau pisah dari Amerika? Karena mereka sudah merasa sejahtera di situ. Buat dicaplok atau mereka gabung? Loh, mereka dicaplok, perang kan dulu. Perang dengan Meksiko, Spanish-American War, perang dengan Perancis memperebutkan Louisiana. Ya, ada yang dibeli juga, seperti Alaska dibeli dari Rusia, dari Uni Soviet. Tapi poinnya adalah setelah sudah bergabung tidak ada cerita mau pisah lagi, begitu. Hawaii gitu misalnya. Nah, ya negara bagian terakhir yang bergabung. Nah, persatuan yang keempat adalah bicara demokrasi. Kalau kita bicara demokrasi, ada indeksnya Pak, paling enggak ya. Apakah pemilu kita itu jujur? Apakah pemilihnya itu aman dalam memilih mengekspresikan pilihan politiknya? Yang ketiga, apakah ada intervensi asing di dalam proses demokrasi? Dan keempat, apakah pejabat yang terpilih bisa deliver janji-janjinya? Apakah di sini juga kita harus lihat seberapa jauh pemerintah yang sedang berkuasa di tingkat eksekutifnya memaksakan juga keluarga atau kerabatnya untuk ikut dan menang dalam kontestasi demokrasi dengan cara-cara yang tidak benar. Kalau cara benar nggak apa-apa. Ya, nah, ini menjadi bukan pelaku firman. Nah, yang kelima adalah keadilan sosial. Bicara mengenai kesetaraan. Ini bukan bicara mengenai keadilan dalam arti kata Bapak tingginya 160, saya tinggi 180. Kita mau nonton bola, kita butuh dengklik gitu Pak ya. Dengkliknya Bapak kan lebih tinggi daripada dengklik saya. Karena saya lebih tinggi 20 cm daripada Pak Tim. Buat apa dengklik kita sama? Yang dibutuhkan adalah ekuitabilitas, bukan equality total. Ini sila-sila ini harus bisa aplikatif, terukur, dilaksanakan sebagai spirit bangsa. Nah, jika tidak bisa dilaksanakan oleh spirit bangsa, itulah yang muncul teror, ketidakpuasan, dan lain-lain itu. Jadi musuh terbesar suatu ideologi bangsa bukan dari luar, Pak, tapi dari kegagalan diri kita sendiri mengenal tujuan hidup kita. Iya kan? Sehingga kita salah berpikir, salah melangkah, sehingga kita rentan terhadap ancaman. Jadi kita jangan lupa menunjuk diri kita sendiri. Dan jatuh bangunnya suatu bangsa ditentukan oleh pemimpin.
Jadi pemimpin yang layak memimpin bangsa ini adalah pemimpin yang mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya dan mengerti betul kehendak Tuhan akan bangsa Indonesia sebagaimana Tuhan sudah mengizinkan di dalam omniscience-nya Tuhan, omnipresence-nya Tuhan, dan omnipotennya Tuhan menghendaki Pancasila sebagai ideologi kompas hidup, jati diri bangsa, dan manifest destiny untuk Indonesia dalam melangkah ke depan. Dan ini adalah konsep strategis yang harus dijalankan, dan strategi itu selalu merupakan titik awal, tidak pernah titik akhir. Artinya perjalanan mewujudkan cita-cita Pancasila ini belum berakhir, dan 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun kemudian kalau Tuhan belum datang, itu juga belum selesai. Paham ya Pak ya? Ya. Karena tujuannya belum terpenuhi sampai Tuhan datang untuk bangsa Indonesia. Jadi kita nggak perlu jadi Amerika, kita nggak perlu jadi Israel, kita nggak perlu jadi Australia, kita nggak perlu jadi Arab Saudi. Kita jadilah Indonesia sebagaimana Tuhan kehendaki yang Tuhan sudah manifestasikan di dalam Pancasila. Yes. Kenali itu, lakukan itu sebagai spirit yang diaplikasikan seperti iman dengan perbuatan, Pak. Boleh saya katakan begini, Dr. Wibawanto, kalau Pancasila betul-betul dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia, betul-betul teroris ini diredam, seredam-redamnya. Boleh saya katakan? Bisa, contoh Pak ya. Di mana tidak ada ancaman terorisme. Di Amerika pun ada Ku Klux Klan. Orang yang membunuh sesama warga negara sendiri dengan ayat Alkitab. Apa mereka mencerminkan iman Kristen? Tidak. Mereka adalah Kristianisme dengan cara-cara yang destruktif. Iya kan? Di mana aja ada. Di Inggris pun ada. Di Inggris pun ada. Mau pakai agama aja, apa aja ada. Kalau di dalam Judaism ada Zerot Sikari dulu. Ya. Iya kan? Kalau di dalam agama Hindu dulu ada Taks. Mereka membunuh untuk dewa Kali. Selalu akan ada reasons buat itu. Gitu. Dulu di dalam Seljuk Empire, dulu era Ottoman Empire, Seljuk Empire itu ada the assassins. Gitu. Jadi setiap agama, ideologi politik itu selalu memunculkan ada itu. Itu adalah manusia-manusia yang memang tidak puas dalam suatu keadaan, ya, yang melibatkan kosmik, yang melibatkan ideologi politik berdasarkan penafsiran suatu agama, menjadikan itu sebagai theistic cosmic war. Dan itu selalu akan ada, Pak. Tetapi itu bisa kita redam, gitu. Karena pelaksanaan kita terhadap ideologi kita sama seperti kita melaksanakan iman kita, itu adalah sistem imun, Pak. Betul nggak, Pak? Sekarang saya tanya, bagaimana cara menangkal dosa, Pak? Dengan melakukan firman, kan? Doa dan firman. Iya, doa kan melakukan firman. Iya. Itu kan menambah imun kita terhadap godaan dosa, benar nggak, Pak? Iya. Apa kita cukup ngomong, saya Kristen, saya Kristen, saya Kristen, saya beragama, terus gimana? Saya Kristen, saya mempan dosa. Atau saya pelaku firman, saya terus dalam roh, saya terus berjaga-jaga, menjaga hati saya, pikiran saya di dalam kehendak Tuhan. Mana lebih tinggi imunnya? Bukan hanya diucapkan, tapi dilaksanakan. Ya udah, Pancasila harus dimaknai, dipahami, dan dilaksanakan. Dan Pancasila itu tidak pernah out of date, karena dia adalah tujuan bangsa. Sama seperti kitab suci tidak pernah out of date, walaupun ditulis ribuan tahun lalu. Mereka hanya perlu untuk dimaknai, dipahami konteks sekarang. Bagaimana kita melangkah ke depan, menciptakan masa depan yang kita harapkan ke depan, ya, dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Tuhan sudah berikan Indonesia konstitusi berdasarkan Pancasila. Itulah pemberian Tuhan. Itulah 5 roti 2 ikan. Kelola itu, doakan itu, ya, dan manifestasikan iman yang Tuhan berikan pada kita, talenta yang Tuhan berikan pada kita, untuk menjadi manusia-manusia yang berguna bagi bangsa Indonesia, dalam hal ini Indonesia, ya, membawa tujuan Tuhan untuk bangsa Indonesia. Baik, pertanyaan saya hari-hari ini. Dalam politik aja, langsung aplikasinya. Iya. Sebenarnya kalau pengen berkuasa, udah ada aturannya. Ya bangunlah partai politik dan berjuanglah di sana untuk minta dipilih rakyat. Ya, kira-kira gitu. Tapi ini tidak mau masuk di jalan yang ada, membuat teror-teror tersendiri untuk memiliki kekuasaan dalam arti yang tidak konstitusi.
Nah, apa sikap kita kepada rakyat Indonesia kebanyakan? Oke. Dan yang lebih parahnya lagi, pengikutnya juga lumayan ada. Ya, waktu saya menginterview 40 teroris, ya, mereka mengatakan bahwa kami sudah stop melakukan tindakan teror dari 40 yang tertangkap. 40 ini yang di penjara semua dong? Di penjara semua. Kalau yang di luar kan nggak bisa di penjara? Ya, di penjara, ada yang sudah lepas dari penjara. Oh iya. Dan masih dalam binaan. Kalau masuk, maksud saya, kalau Dr. Wibawanto bisa wawancara yang di Sigi itu keren banget. Saya akan ikut. Ya, bisa. Nanti kalau udah ketangkap, atau enggak kalau belum mati, kalau udah ketembak aparat ya udah nggak bisa. Ya, Pak. oke. Nah, jadi mereka mengatakan bahwa kami berhenti melakukan teror, ya. Terus kami disengage dari jaringan, ya. Kami deradicalized, artinya kami menderadikalkan diri kami dari cara-cara kekerasan. Tetapi 90% lebih dari mereka mengatakan kami masih menolak Pancasila dan NKRI. Kenapa? Mereka hanya berhenti sejenak. Dan mereka saya tanya, mau nggak ikut demokrasi? Tidak mau. Kenapa? Karena demokrasi bukan hanya, oke lah katakan ini ciptaan Tuhan lewat manusia, tetapi demokrasi di Indonesia atau di mana saja aplikasinya korup. Nah, yang pertanyaan adalah sistem mana di dunia ini tidak korup? Betul nggak Pak Tip? Ya. Sistem apapun di dunia korup. Makanya Tuhan masih harus datang benerin dunia. Iya kan? Nah, jadi dua sisi Pak. Pemerintahnya sebisa mungkin memberi contoh. Ya. Bahwa demokrasinya itu tidak korup. Betul kan? Gitu kan? Partai politiknya juga tidak hidup dari hasil-hasil yang korup. Gitu loh. Itu mengurangi resistensi orang-orang yang percaya dengan ideologi politik ini untuk join dengan demokrasi gitu loh. Paham ya Pak ya? Itu menjadi justifikasi mereka. Tambahan bahwa tuh kan korup. Tuh kan korup, buat apa kami terlibat dalam aktivitas korup? Ya Pak ya? Walaupun mereka percaya bahwa itu diizinkan Tuhan. Sementara kalau mereka mengambil cara teror, mereka juga ketangkep polisi, ketangkep sama aparat, diproses oleh negara, kan begitu kan, dihukum. Akhirnya mereka di tengah-tengah, paling jauh mungkin hatred speech. Nah, ini sekarang banyak terjadi. Di satu sisi orang tidak mau jadi teror, di satu sisi mereka skeptis terhadap sistem dunia yang memang tidak bisa sempurna, tidak ada yang sempurna. Tapi untuk meminimasi itu, pemerintah di suatu teritori negara harus bisa menjadi contoh, teladan, menunjukkan bahwa mereka hidup bukan untuk diri mereka sendiri, mereka hidup untuk tujuan Tuhan bagi bangsa Indonesia melalui kehidupan mereka. Mereka hanya instrumen dari Tuhan. Ya, it's not about them, it's not about me, it's not about you, Pak Tim. It's about Tuhan, rencana Tuhan untuk bangsa Indonesia, dan Tuhan bisa pakai siapa aja. Jadi kita jangan GR. Yang kita sedang memimpinnya nggak boleh GR. Soalnya kalau nggak ada kita rusak semua. Nggak bisa, kita cuma alat Tuhan. Itu perlu kita sadari gitu. Teladan tuh penting Pak. Teladan tuh penting. Saya dekat dengan mantan-mantan teroris atau apa gitu. Mereka respect sama saya, baik sama saya, karena menurut mereka saya bisa teladani. Gitu loh. Orang-orang yang radikal banyak yang saya tahu gitu. Mereka respect sama saya. Nah, saya tertarik ini. Waktu Bapak wawancarai 40 terorisme, dibantu oleh teman-teman di Densus lah. Iya. Baik di penjara atau sudah keluar dari penjara. Tidak ada yang masih di luaran, belum ada ya? Luaran gimana Pak Saudara? Masih di tengah hutan, masih agak liar, belum ya? Belum wawancara. Oh enggak, mereka kan sudah lepas dari penjara, artinya mereka sudah deradicalized. Oh ya, saya pikir masih ada yang sudah deradicalized, tapi mereka belum mau mengadopsi demokrasi secara utuh. Jadi mereka belum mau join the political party, termasuk political party berbasis agama Islam, mereka juga belum mau. Yes. Mereka belum percaya. Nah, kemarin teror di Sulawesi Tengah itu cukup mengagetkan kita semua. Kami semualah. Kaget, terhenyak, dan itu melukai. Oleh Denny Siregar berkata itu melukai kita semua. Tuh, di Cokro TV. Nah sekarang ancaman itu kan masih ada sewaktu-waktu dan di mana saja. Selagi manusia masih hidup. Ya. Selagi masih ada kehidupan. Nah sekarang kalau boleh saya tanya praktisnya hari-hari ini, saya sebagai pribadi, saya sebagai keluarga, saya sebagai
pemimpin komunitas, bagaimana saya menggunakan iman Kristiani saya dan Pancasila saya untuk meredam yang ini. Ya mungkin dikasih 3 atau 4 langkah itu bagus pasti. Oke. Pertama, kuasa terbesar yang Tuhan kasih kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus naik ke surga apa, Pak? Kuasa terbesar, Roh Kudus. Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua, apa yang Tuhan perintahkan pada kita untuk berjaga-jaga, menghadapi apapun. Doa. Yang ketiga, Tuhan mengatakan bahwa manusia tidak hanya hidup oleh roti, melainkan oleh firman Tuhan. Wah, ini udah kayak bahan khotbah ini. Menjadi pelaku firman. Tadi dulu, Wow. Pak. Yang keempat, mengerti kehendak Tuhan atas hidupnya. Mengerti kehendak Tuhan atas bangsanya. Saya nggak pernah memilih jadi bangsa Indonesia. Tuhan mempunyai maksud kenapa saya sebagai warga negara Indonesia. Walaupun saya punya pilihan bebas untuk meninggalkan kewarganegaraan saya dan menjadi warga negara lain. Ya. Tetapi Tuhan mempunyai destiny awal buat saya. Kenapa saya lahir di sini? Dan ternyata saya masih diizinkan sebagai WNI. Nah, Oke, Dr. Wibawanto pernah sekolah di London, sekolah di Washington, Amerika, ya. pernah di beberapa negara. Jujur, ada tawaran enggak? Tawaran. Ya, tawaran tuh mungkin ada-ada aja, cuma saya nggak pernah mau tuh, Pak. Kenapa itu? Wah, ini bagus, wawasan kebangsaannya bagus. Iya, karena saya Kalau saya nggak ada nawari, jadi saya tenang aja. Saya tawarin nih, Pak, sekarang. Off the record nanti. Jadi begini ya, Pak. Kita harus mengerti kehendak Tuhan apa buat kita gitu. Itu juga tertulis di dalam surat apa tuh, Pak? Harus mengerti kehendak Tuhan ya. Yeah. Dalam perjanjian baru, Pak ya. Iya. Itu satu. Yang kedua, harus ada alignment antara rencana Tuhan atas kita dan rencana Tuhan atas di mana kita berada. Ya. Secara ras ya, Pak ya. Ras itu biologis, saya orang Jawa dan Batak. Bapak saya Batak saya keturunan Mangkunegoro 4, ibu saya Sinambela orang Batak. Saya cicit dari KGPA Mangkunegaran 4, sementara ibu saya juga masih berhubungan dengan Sisingamangaraja gitu. Iya. Itu secara ras, saya nggak bisa nolak. Secara kultur tergantung di mana saya tumbuh. Saya di Amerika, saya di Inggris, saya mengadopsi kultur mereka. Di Indonesia, saya mengadopsi kultur Indonesia, kultur Jakarta. Saya orang Jawa dan Batak yang ada di ibu kota, tidak bisa bahasa Batak, tidak bisa bahasa Jawa. Berarti Bapak ini pejabat. Iya, tapi Peranakan Jawa Batak. apakah saya bisa menyangkal ras saya? Yang saya keturunannya KGPA Mangkunegaran 4 atau Sinambela? Nggak bisa, Pak. Nah, berikutnya warga negara. Warga negara itu diberikan kepada saya saat saya lahir, diizinkan Tuhan. Indonesia asasnya adalah kita ikut bapak ibu, iya kan? Dan kita hanya boleh satu kewarganegaraan. Apa maksud Tuhan di sini? Ada maksud Tuhan lagi, saya harus pahami. Yang berikutnya, saya tanya Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan di hidup saya? Nah, begitu saya tahu apa rencana Tuhan atas hidup saya udah tahu bahwa saya rasnya ini, kulturnya ini, walaupun kultur saya ada kultur Inggrisnya, kultur Amerikanya, kultur Jawanya, kultur Bataknya, ya, saya tetap warga negara Indonesia karena Tuhan punya maksud buat saya kenapa saya di Indonesia. Itu yang penting, Pak. Itu dulu. Gitu. Dan tadi kembali ke tesis saya dari awal, bangsa ini bisa berdiri, bangsa ini bisa transformatif ditentukan oleh iman orang percaya dalam konteks hubungan, kualitas hubungan mereka dengan Tuhan dan bagaimana mereka hidup dengan kuasa Roh Kudus dalam manifestasi yang berbeda-beda, konstruktif sehingga orang tuh datang ke kita. Karena kita itu begitu harumnya, hadirat Tuhan penuh atas kita, bisa terlihat dari buah kehidupannya. Amin. Iya kan? Sehingga orang nggak pengen lagi bikin teror, Pak. Sekarang, andai kata di program ini ada terorisme yang... Teroris apa terorisme? Teroris, sorry. Yang lagi nonton. Iya. Ada teroris, pelaku terorisme yang mengikuti program ini. Apa masukan Bapak buat mereka? Kan cukuplah sudah, jangan dilanjutkan. Ayo taubat gitu. Kira-kira gimana? Ya kira-kira begini ya. Tidak ada satu sistem pun di dunia ini yang buatan manusia itu sempurna. Apapun itu, sekalipun tuh berbasis kepada ideologi politik yang bersandarkan kepada penafsiran terhadap teologi agama, tidak akan ada.
dimanapun. Ya. Yang kedua, pemerintah adalah manusia biasa, mereka bukan malaikat. Mereka harus diawasi, mereka harus dikoreksi, dan tolonglah untuk berjuang mengkoreksi mereka dengan cara-cara yang non-destruktif. Tidak mengorbankan sesama, tetapi berusaha sesivilis mungkin, walaupun menurut kalian cara-cara yang normatif, cara-cara yang sesuai aturan itu tidak lagi bisa dilaksanakan secara konsisten, konsekuen, sehingga mereka bermain di luar jalur. Nah, tetapi dengan melakukan mengkoreksi yang salah dengan cara yang salah, itu juga salah. Apalagi memakan korban. Apalagi memakan korban. Orang-orang yang tidak bersalah. Orang yang tidak bersalah. Yang salah bolehlah. Apapun justifikasinya. Iya. Seperti tadi saya katakan bahwa yang memilih rezim di suatu negara ini adalah rakyat yang mengikuti kontestasi demokrasi, masuk ke polling, memilih. Jadi layak untuk diserang. Nggak benar juga begitu. Ya. Nah, itu bukan contoh dari manifestasi keimanan tauhid, artinya agama Ibrahimik, Judaism, Christianity dan Islam, dan juga agama lain yang ada di Indonesia diakui, Buddha dan Hindu, ya, dan juga kepercayaan lain. Bagaimana memanifestasikan keimanan kita kepada Tuhan sebagai theistic nation, theistic individual, harus sejalan dengan bagaimana buah roh kita dirasakan oleh orang lain. Walaupun kita melihat adanya grievances dan ketidakpuasan. Masih banyak cara yang bisa kita lakukan. Dan percayalah, cara-cara seperti itu tidak akan bisa mencapai goalnya. Goal yang kalian, ya kalau ada yang nonton di sini, impikan begitu. Jadi itu semua masuk dalam bounded rationality yang terbatas. Artinya kalian akhirnya membuat justifikasi dan nggak akan tercapai. Dan itu saya temui dengan rekan-rekan saya yang kemarin saya baru ngobrol dengan baru-baru ini berinteraksi dengan Nasir Abbas, pendiri JI. Nah, Nasir Abbas bilang, ya kenapa dulu Pak Abbas? Ya menurut dia pada saat dia ketangkep, disitulah dia merasa Tuhan tuh bicara sama dia. Ya. Bahwa bukan dengan cara itu untuk mengaspirasikan apa yang dirindukan oleh hatinya. Sudah ada tatanannya dan cara-caranya. Ya? Walaupun nggak sempurna. Ya. Walaupun nggak sempurna, ya. Dan pemerintah juga tolong sebagai manusia biasa dimanapun, ya itu harus memberi contoh. Gitu. Ya. Pemimpin adalah pemimpin, artinya mereka adalah orang yang dilihat, diteladani. Jadi pemimpin itu ruang pribadinya berkurang, ruang publiknya bertambah. Kelakuannya di luar harus dijaga. Apa nasihat Bapak kepada keluarga korban terorisme di Sigi, kalau mereka lihat program ini? Jadi ada di dalam Bible itu adalah Tuhan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang Roma 8 ayat 28 ya terpanggil dan mengasihi Tuhan. Jadi kuncinya adalah sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, ya keadaan ini akan mendatangkan kebaikan. Seperti Yusuf yang dulu dibuang oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Ketidakbaikan itu akan berubah menjadi kebaikan karena Kristus telah bangkit, ya. Berarti harapan tuh ada. Dan dunia ini juga bukan dunia sempurna, dan dunia ini akan menjadi dunia yang sempurna di dalam kedatangan Tuhan nanti. Gitu. Jadi memang ya untuk yang keluarganya yang sudah mendahului, memang saya bisa membayangkan itu, bisa empati terhadap itu. Saya percaya bahwa jika dengan kasih karunia Tuhan bahwa mereka bersama Tuhan sekarang, ya Pak. Yang kedua, tubuhnya sekarang itu yang sudah terpenggal-penggal akan bangkit kembali, dan ketiga akan berkumpul lagi nanti bersama dengan mereka di dalam hadirat Tuhan pada saat Tuhan datang. Jadi itu yang bisa saya berikan, dan jangan membalas dengan kejahatan, dan jangan terhasut untuk terlibat di dalam hasutan-hasutan disinformasi sehingga akhirnya menimbulkan riak-riak baru di dalam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia, baik di tingkat lokal, di tingkat regional, dan tingkat nasional. Jadi stop, semua menahan diri kalau menurut saya. Semua menahan diri, serahkan kepada government. Bukan hanya meredam teroris, tapi meredam diri juga. Meredam diri, serahkan kepada government, karena di dalam Roma 12 kalau nggak salah Pak ya. Roma 13. Roma 13, bahwa Tuhan memakai government sebagai sarana keadilan Tuhan. Wakil Tuhan di bumi. Wakil Tuhan untuk menjalankan
menjalankan kehendak Tuhan dan keadilan Tuhan ya. Ya, serahkan kepada itu. Gitu. Menurut saya itu sih Pak. Wow. Sobat penyembah, kita akan menerima 1 menit closing statement dari Dr. Wibawanto. Bagaimana kita meredam terorisme dimulai dari kita. Silakan, 1 menit. Oke, kita harus kembali kepada firman Tuhan mengatakan bahwa jatuh bangunnya suatu bangsa untuk oleh pemimpin. Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa Indonesia bisa memiliki pemimpin yang mengerti kehendak Tuhan dalam hidup mereka dan mencari kekuasaan untuk mendapatkan posisi politik tersebut bukan dengan cara-cara yang di luar cara-cara ilahi. Yang ketiga, bisa menjadi contoh dan teladan untuk membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memenuhi kehendak Tuhan sesuai apa yang sudah di roadmap-kan oleh Tuhan di dalam Pancasila. Oleh karena itu galilah Pancasila bukan hanya sebagai doktrin, bukan sebagai sesuatu yang tidak bisa dikritik, sebagai aplikasi kebijakan publik, aplikasi di tingkat manajemen keseharian untuk dilaksanakan sebagai spirit, sebagai roh dari bangsa yang menang, bangsa yang pemenang dengan mental-mental pemenang. Kita semua harus melihat bahwa kita adalah pemenang, bukan bangsa terjajah, baik di tingkat pemerintah, di tingkat nasional dan tingkat individu. Sehingga kita tidak takut terhadap teror-teror seperti itu. Dan kita juga harus berangkat dari diri kita sendiri, mengenal apa kehendak rencana Tuhan dan sebagai pelaku dari apa yang Tuhan sudah berikan pada kita, yaitu Pancasila. Di masing-masing lapisan masyarakat, baik itu pemerintah, dari yang paling tinggi sampai paling rendah, dan juga di luar struktur government. Dari saya itu Pak. Terima kasih, Dr. Wibawanto. Ya. Dosen dan temannya Pak Tim. Pengamat pertahanan. Salam untuk Menteri Pertahanan. Amin. Mulailah meredam terorisme dengan meredam diri sendiri. Ya, itu. Dan kalau engkau teroris yang mendengar program ini, cukuplah sudah. Betul. Tidak akan bisa mencapai tujuannya. Tidak akan bisa. Bayangkan kalau itu keluargamu yang mengalami. Dan bagi engkau yang ditinggalkan, kuatkan imanmu. Dan buat kita semua, sobat penyembah yang mengikuti program ini dengan setia, yuk meredam diri. Jangan balas. Petrus bertanya, Guru, Yesus, apakah saya harus mengampuni 7 kali? Tidak, kata Yesus. Ampunilah 7 kali 70. Berarti ini 490 kali. Pada setahun 365 hari. Berarti tiap hari kita harus mengampuni 1 dan lebih. Ampuni, redam diri, kita berdoa. Sempurnakan, biarlah iman Kristiani dan Pancasila meredam terorisme ini boleh kami praktekkan dengan memulai meredam diri, tidak membenci, tidak membalas, tidak mengutuk, tetapi kami mengampuni 70 kali 7, bahkan melepaskan berkat. Kami percaya Saulus bisa diubah menjadi Paulus di akhir zaman. Biarlah yang belum menerima Yesus saat ini menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, karena Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Kami dan si istri rumah kami percaya Yesus, sehingga seperti disampaikan oleh Dr. Wibawanto tadi, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Berkat Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus selamanya atas kami. Amin. Amin. Sampai jumpa di program Worship at Home dengan program yang lebih kreatif, inovatif, dan penuh keceriaan. Salam penyembah. Thank you, Dr. Wibawanto. Thank you, Pak. Sampai jumpa, Maranatha. Amin. Tuhan Yesus datang kembali. Thank you.